Ya, saya mau langsung lanjut ke Bang Masinton. Bang Masinton, jadi tadi kan Bang Masinton sempat mengatakan akan menemui Jaksa Agung untuk kemudian membahas mengenai kasus dari Novel Baswedan. Ketika nanti bertemu, apa yang ingin disampaikan oleh Komisi 3 selaku komisi yang memang membidangi masalah hukum? Ya, jadi bukan untuk menemui Jaksa Agung ya, tapi kebetulan memang Komisi 3 selalu melakukan rapat dengar pendapat, rapat kerja bersama Kejaksaan Agung, yang mana dipimpin oleh Jaksa Agung seperti itu. Nah, tentu itu menjadi kami akan menggali lebih dalam rapat-rapat bersama Jaksa Agung nanti dan akan pertanyakan itu. Nah, tentu dalam hal ini kalau saya berpandangan sudahlah, ini kita bagaimana menemukan rasa keadilan aja, rasa keadilan di masyarakat, bukan pada kasus novelnya kalau saya berpandangan, karena apapun meskipun beliau sebagai korban apa segala macam, korban yang lain juga banyak, tapi bukan pada saya membicarakan kasus ini, bukan dalam rangka mengistimewakan satu orang warga negara, karena menurut saya kalau bicara kasus novel ini sudah cukup banyak menurut saya pengistimewaan ya. Nah, dari mulai deponering SKPP yang kasus burung walet di Bengkulu, yang kemudian ada pra peradilan tahun 2016 lalu, di mana pengadilan memerintahkan untuk kejaksaan meneruskan kasus terdakwa ke pengadilan kasus burung walet tadi. Ya. Nah, kemudian juga terhadap pengobatannya sendiri. Nah, terlepas apapun itulah, saya bicara dalam kasus ini bukan dalam rangka kasus novelnya. Menurut saya itu sudah selesai lah. Tinggal bagaimana kita menemukan rasa keadilan buat masyarakat dalam case yang sama tadi. Nah, Bang Masinton. Nah, seperti itu. Nah, jadi Bang Masinton, karena menurut saya kalau ini ditarik ke dalam ada juga pernyataan saudara Novel sendiri ya, minta presiden apa segala macam turun tangan untuk kasus ini. Presiden sudah memberikan perhatian yang lebih terhadap persoalan ini, jadi nggak perlu lagi menarik-narik presiden menurut saya dalam ini. Ini karena apapun ini adalah ranah hukum yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Ya. Bang Masinton. Meskipun Ya, Bang, kalau misalnya melihat dari apa yang tadi Bang sampaikan gitu, tanpa melihat kasus per kasusnya, tapi kan di proses persidangan awal juga sudah banyak menarik perhatian. Bang Masinton melihat proses persidangan ini apakah sudah menjadi bentuk wujud keseriusan penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini selesai sampai sini, tidak ada polemik-polemik lagi? Nah, tentu kita mengikuti dan mengawasi betul gitu ya proses persidangan, bukan berarti kita mengistimewakan gitu. Nah, itu tadi kenapa kok ada perbedaan tuntutan dalam kasus-kasus ya yang modusnya sama menggunakan air keras. Kenapa kok dalam kasus lain, meskipun kasus itu punya modus masing-masing ya, punya caranya masing-masing, jaksa juga pasti merumuskannya masing-masing, tapi kenapa kok ada perbedaannya sangat jauh gitu? Ada yang dituntut 15 tahun, ada yang ya jaksa menuntut 15 tahun, ada yang 10 tahun, ada 12 tahun. Nah, kok ini cuma setahun gitu? Meskipun tentu jaksa penuntut punya alasan hukum sendiri, tapi kan argumentasi hukum yang disampaikan oleh jaksa kan juga harus bisa dicerna masyarakat dan benar-benar memberikan rasa adil kepada masyarakat. Iya, rasa adil hal-hal itu Bang Masinton, yang kita awasi. Iya, rasa adil terhadap masyarakat. Tapi ini kemudian yang menjadi pertanyaan publik ya, Bang ya. Ini adalah mengenai tuntutan yang kemudian dianggap terlalu ringan. Ini menurut publik ya, yang beredar di publik seperti itu. Nah, sebagai Komisi 3, akankah kemudian hal-hal ini yang kemudian akan didorong oleh Jaksa Agung nantinya? Iya, tentu kita akan menanyakan itu. Gitu ya. Kita menanyakan kenapa kok ini rendah. Menanyakan atau mendorong, Bang Masinton? Apa? Menanyakan atau mendorong? Ini tentu dua hal yang berbeda untuk statement ini. Ya, kami akan menanyakan. Kami nggak boleh mengintervensi. Hukum itu kan dia berdiri sendiri, ya independen. Ya, kita tidak mungkin melakukan intervensi terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. Nah, hukum memiliki mekanismenya dan juga nanti bisa
melakukan gugatan banding dan lain-lain. Itulah mekanisme penyelesaian hukum itu. Nah, namun kami akan menanyakan baik itu tadi dari tuntutan jaksa terkait dengan rasa keadilan tadi, kemudian juga menyangkut gaya-gaya hidup oknum-oknum kejaksaan. Nah, itu juga akan menjadi bahan pertanyaan kami. Karena apapun, ini akan selalu dikaitkan oleh publik terkait dengan gaya hidupnya. Memunculkan kecurigaan publik. Maaf Bang, kita berdiskusi pagi hari ini mengenai kasusnya Bang ya, untuk kasus hukum terhadap Pak Novel Baswedan. Kita akan coba tanyakan dulu ke Bang Haris Azhar, kita mau minta tanggapan Bang Haris. Apa pertanyaannya? Ya, tadi kan Bang Masinton mengatakan bahwa ada yang berlebihan kasusnya, diistimewakan dan lain sebagainya. Tanggapan Bang Haris? Iya, menurut saya begini, itu hak hukumnya setiap orang ya. Kalau setiap satu korban, setiap peristiwa korbannya satu, jadi sama punya haknya dengan satu peristiwa yang korbannya 1.000 orang. Jadi kalau satu orang kasusnya diurus, terus itu artinya bukan diberikan keistimewaan. Dan dalam hukum pidana itu ada banyak pembahasan yang disebut dengan motif latar belakang sebuah peristiwa. Kadang satu peristiwa itu ada satu korbannya cuma satu, tapi motifnya itu menggambarkan misalnya soal white collar crime, kejahatan kerah putih, atau systemic crime, kejahatan yang sangat sistematis, terencana, bagaimana itu terjadi. Korbannya bisa hanya satu, kerugian materialnya mungkin bisa tidak ada juga, atau misalnya ada. Jadi saya mau bilang bahwa tidak ada pengistimewaan gitu. Ini namanya menyebutnya sebagai prioritas. Sejak awal saya pikir banyak teman-teman yang terutama yang menjadi kuasa hukum atau yang menjadi advokat buat kasus ini, kita selalu bilang bahwa ini serangannya bukan cuma ke Novel, tapi ini serangannya ke banyak penyidik dan orang di KPK itu sendiri dalam kapasitas kerjanya mereka. Ya. Novel diserang bukan karena Novel hobi mancing di satu danau di Sunter gitu. Novel tidak diserang karena Novel berkelahi dengan seseorang ketika main karambol. Novel itu diserang karena pekerjaan-pekerjaannya, dan itu punya korelasinya. Jangan hanya dilihat pada peristiwa tanggal 11 April beberapa tahun lalu saja gitu. Nah, jadi menurut saya ada konteksnya di sana gitu. Dan sebetulnya menariknya begini loh. Kalau kita mau bongkar semua kasus itu, kita sebetulnya bisa ketemu sejumlah titik yang bahkan saya berani bilang bahwa ada kesamaan pelaku. Ini saya ngomong by person ya. Person pelakunya itu ada yang identik muncul di beberapa penyerangan terhadap para penyidik KPK itu. Termasuk. Nah, dan nama-nama itu punya korelasi, ya kan? Punya korelasi dengan sejumlah superiornya, atasan-atasannya lagi. Nah, ini yang sebetulnya tidak dibongkar. Nah, tidak dibongkar, lalu diabaikan, lalu membuat sebuah skenario baru. Nah, inilah dua orang ini, ya kan, tiba-tiba dia teriak Novel pengkhianat, ya kan, Novel pengkhianat, tetapi terus bilangnya motifnya pribadi. Lah kalau pengkhianat dia bilang asumsinya kan Novel itu dulu di kepolisian, terus dia mungkin berkhianat karena melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepolisian, terus di persidangan disebutnya motifnya pribadi, terus nyiram air cukanya atau air apapun itu di pagi hari di kompleks rumah orang, yang dua orang ini rumahnya kita nggak tahu di mana, bukan tetangga di situ, bawa air yang membahayakan orang dan nggak sengaja pagi-pagi, ya kan? Jadi nggak sengaja bawa air cuka di kompleks rumahnya orang yang di portal di mana-mana itu. Nah, jadi menurut saya ini kelihatan betul pengadilan yang dilakukan di PN Jakarta Utara ini adalah hanya simbolisasi. Gitu. Nah, saya kalau misalnya Om Masinton tadi mau manggil Jaksa Agung, penting juga dipanggil tuh sejumlah institusi lain
yang sering menggunakan penegakan hukum itu sebagai alat simbolisasi. Misalnya gini, saya kasih contoh. Kasus Salim Kancil, itu contoh aja, saya minta berapa detik. Itu rentetan peristiwanya jelas. Tetapi yang dihukum hanya ada 1-2 orang sebagai simbolisasi saja, saya menyebut. Karena dia tidak menghukum secara keseluruhan yang terlibat hingga terjadinya penyiksaan, penganiayaan, brutalitas, dan juga ada mengakibatkan kematian pada Salim Kancil. Jadi menurut saya, sekali lagi ini simbolisasi aja. Saya setuju tadi bahwa ya pasti Pak Masinton sama teman-teman di Komisi 3 pasti akan nanyain Jaksa Agung. Itu soal gaya hidup, ya kan, soal akun dan lain-lain. Tapi juga begini, saya mau bilang bahwa yang perlu diperiksa dalam kasus ini adalah materi peristiwanya yang tidak menemui satu titik saluran untuk mengungkap fakta, ya kan, yang dimana orang bisa bebas memberikan kesaksian dan hakim bisa bebas memberikan putusan. Gitu. Jadi kalau soal jaksa yang cabi itu, yang imut itu saya pikir itu gampang. Oke, baik. Terima kasih Bang Haris, Bang Masinton sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Ya, terima kasih. Selamat beraktivitas, semoga sehat selalu, Bang. Sehat selalu, Pak Masinton. Ya, Pak Haris. Kita tentu nanti akan tunggu bagaimana kemudian vonis atau putusan yang nantinya akan dijatuhkan oleh majelis hakim. Ya, termasuk bagaimana ketika nanti pertemuan antara Komisi 3 dengan Kejaksaan. Apakah apa yang disampaikan tadi Bang Masinton akan membuat ada informasi baru ya yang bisa kita dapatkan. Oke, kami jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali dengan informasi lainnya sesaat lagi.